قلبي الله يا قلبي Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Bagaimana caranya kita agar perjalanan rohani kita itu terjaga dari sesuatu yang menyesatkan atau sesuatu yang menghentikan langkah kita di dalam perjalanan menuju meniti jalan kesempurnaan rohani kita. Begitu juga bagaimana caranya kita agar keluarga kita, anak-anak kita, pun diri kita sendiri itu selalu ada semangat untuk mengenal Allah, ada selalu semangat untuk mencintai Allah. Meskipun banyak cinta-cinta yang lain, banyak kemelekatan-kemelekatan yang lain di luar diri kita yang menggoda dan merayu kita, akan tetapi hati kita selalu menyala dan tidak pernah padam untuk selalu mencintai Allah, untuk selalu mengenal Allah, untuk selalu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting karena apa? Di dalam perjalanan rohani seseorang, agar mereka istiqomah, agar mereka selalu berada di dalam perkembangan spiritualnya dan tidak berhenti di dalam perjalanan. Orang-orang itu pada umumnya menitik beratkan kepada amalan-amalan, kepada laku-laku, kepada zikir dan lain sebagainya, tetapi dia lupa yang menyebabkan seseorang itu lalai, yang menyebabkan seseorang itu tersesat, yang menyebabkan seseorang itu cenderung melakukan dan berpaling daripada Allah, sehingga menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang dimakan oleh kita, sesuatu yang dimakan oleh manusia. Tetapi dia mengakui bahwa rezeki yang dimakannya itu bukan bersumber daripada Allah, tapi ada pengakuan bahwa dia yang mampu mencari nafkah, bahwa dia yang mampu mencari duit, bahwa dia yang mempunyai rezeki, bahwa dia yang mempunyai beras, yang mempunyai roti, yang mempunyai pisang, yang mempunyai buah-buahan dan lain sebagainya. Pengakuan di saat diri kita memberikan nafkah atau memberikan makanan kepada anak istri kita, dan di saat kita memberi makanan tersebut, kesadaran kita, pengakuan kita mengakui dan menyadari bahwa makanan yang kita berikan, nafkah yang kita berikan kepada anak istri itu adalah karena daya upaya kita, sehingga kita merasa bisa berupaya mencari nafkah sehingga mampu memberi makan kepada keluarga kita. Apabila kita memakan sesuatu, ataupun anak istri kita, keluarga kita memakan segala sesuatu, sedangkan sesuatu itu kita dapatkan dan kita yakini bahwa kita yang bisa meraih sesuatu tersebut, kita bisa memiliki sesuatu tersebut, dan kita bisa mengupayakan sesuatu tersebut, serta
kita yang memiliki sesuatu tersebut, maka segala makanan itu yang diberikan kepada keluarga kita akan cenderung menjadi energi yang menjauh daripada Allah, akan cenderung menjadi energi, menjadi tenaga, menjadi otot, menjadi pikiran, menjadi motivasi, menjadi inovasi, menjadi gerak dan laku, yang kesemuanya itu cenderung akan menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cenderung anak itu akan menjadi pribadi yang nakal. Cenderung keluarga kita akan menjauhi kita dan tidak berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada kita selaku orang tuanya. Begitu juga makanan yang kita makan, yang berangkat dari pengakuan kita bahwa kita bisa mencari makan, punya uang, punya makanan. Pengakuan kita inilah yang menjadikan makanan itu, apabila kita makan, menjadi sebuah energi yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita kotor, pikiran kita selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita selalu ingkar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah-sunnahnya. Hati kita menjadi membatu, pola pikir kita, pikiran kita pun menjadi keras, tidak bisa dinasihati dan tidak mau menerima nasihat. Membatunya hati kita dan keras kepalanya diri kita, itu disebabkan oleh makanan yang kita makan, dan kita mengakui bahwa makanan itu adalah milik kita. Jadi hati-hati apabila kita menginginkan hati kita tetap istiqomah, rohani kita tetap bertumbuh kembang dengan baik, sehingga tidak berhenti di dalam perjalanan, tidak tersesat di dalam perjalanan, maka apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, jangan merasa kita yang punya, kita yang bisa, dan kita yang memiliki rezeki atau makanan yang kita makan. Ingat bahwa Allah lah sumber daripada segala sesuatu, dan Allah lah yang menyukupi kebutuhan daripada hambanya. Dengan jalan kita berusaha, dengan jalan kita berbisnis, dengan jalan kita berpikir, dengan jalan kita berdoa dan berikhtiar. Namun rezeki itu adalah Allah yang memberikan dan Allah yang menakarnya, serta Allah yang memilikinya. Kita memberikan kepada keluarga kita makanan, nafkah, sadarilah bahwa yang kita berikan tersebut, rezeki yang kita berikan tersebut, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka makanan yang kita makan akan menjadikan energi yang mendorong mendekat kepada Allah, yang mendorong untuk bermahabbah kepada Allah, yang mendorong untuk mencintai Allah. Makanan yang kita makan akan memberikan energi untuk mendekatkan tubuh kita, pikiran kita, hati kita, untuk mendekat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta patuh dan tunduk untuk menjalankan sunnah-sunnah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terpenting, yang paling utama di dalam kehidupan kita, agar diri kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hati, keagungan hati, untuk meraih kemudahan dan melihat anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang sukses. Selain doa daripada orang tua, marilah kita berikan asupan keluarga kita
dengan rezeki yang tidak kita akui bahwa rezeki tersebut adalah milik kita, tetapi rezeki yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram hukumnya bagi kita apabila kita mengakui rezeki itu adalah milik kita. Kita yang punya, kita yang bisa, kita yang mendapatkan. Itu menjadi haram apabila dimakan keluarga kita dan dimakan diri kita sendiri. Apabila sudah haram begitu, maka makanan yang kita makan akan mendorong diri kita untuk jauh, untuk ingkar kepada Allah, sehingga kita mudah terjerat ke dalam kesedihan, ke dalam kebuntuan, ke dalam kerugian, ke dalam kehancuran di dunia ini. Apabila dunia kita hancur, maka akhirat pun akan hancur. Untuk itu, jagalah pengakuan kita, ego kita, jangan sampai muncul di dalam setiap apapun yang kita miliki sebagai milik kita. Kita kembalikan kepada Allah apapun yang ada di dalam diri kita, baik itu yang zahir maupun yang batin, baik itu yang gaib maupun yang wujud, baik itu yang berupa materi dan kebendaan, serta sesuatu yang tidak berbentuk materi dan kebendaan. Semuanya yang ada di dalam diri kita adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.